Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiulia dengan NIM terakhir 0036 dari kelas 2D jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya akan menganalisis sistem politik di Indonesia pasca Pilpres 2024. Latar belakang tentang pentingnya sistem politik pasca Pilpres. Pasca Pilpres, sistem politik menjadi kuarsil karena menentukan arah kebijakan negara. Pentingnya sistem politik terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi transisi kekuasaan yang damai, menjaga stabilitas politik, dan mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Sistem politik yang kuat dan inklusif juga dapat mengurangi ketegangan politik dan mempromosikan kerjasama antar partai untuk mencapai kepentingan nasional. Selain itu, sistem politik yang efektif dapat memperkuat institusi demokrasi seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga-lembaga penegakan hukum, sehingga memastikan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan yang dihadapi negara, sistem politik yang adaptif dan responsif sangatlah penting untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Oleh karena itu, pasca Pilpres fokus pada pembaharuan ataupun peningkatan sistem politik menjadi suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan saya presentasi adalah untuk menggambarkan evolusi sistem politik di Indonesia setelah pemilihan presiden atau Pilpres dengan fokus pada perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi dalam struktur politik, dinamika partai politik, serta dampaknya terhadap tatanan politik dan sosial. Saya akan membahas pergeseran kekuasaan politik termasuk peran institusi-institusi kunci seperti parlemen dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Selain itu, transformasi dalam perilaku politik masyarakat dan pola komunikasi politik yang berkembang sejak Pilpres ini. Gambaran singkat tentang sistem politik sebelum pemilihan presiden. Sebelum pemilihan presiden, sistem politik suatu negara seringkali menjadi fokus perhatian dari para ahli politik. Karena pemilihan presiden adalah momen penting di dalam sebuah negara demokratis, di mana pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan negara dipilih oleh rakyat. Namun, untuk memahami sistem politik sebelum pemilihan presiden, perlu dipahami konteks politik, struktur pemerintahan, dan dinamika kekuasaan yang ada. Pertama-tama, kita bisa memahami sistem politik sebagai kerangka institusional dan prosedural yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan diawasi dalam suatu negara. Sebelum pemilihan presiden, sistem politik akan mencangkup berbagai elemen seperti lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, serta partai politik dan masyarakat sipil. Dalam banyak negara demokratis, sistem politik didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang terdiri dari trias politika, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif ini biasanya dipegang oleh presiden atau perdana menteri, sedangkan legislatif oleh parlemen atau kongres, dan yudikatif oleh pengadilan. Sebelum pemilihan presiden, kekuasaan dan dinamika antar cabang pemerintahan ini menjadi perhatian utama karena masing-masing cabang ini mempunyai peran penting dalam mengatur kehidupan politik dalam suatu negara. Serta partai politik juga memainkan peran yang penting dalam sistem politik sebelum pemilihan presiden ini. Mereka menjadi wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengartikulasikan kepentingan mereka, dan mencalonkan kandidat untuk berbagai jabatan politik termasuk presiden. Dinamika internal partai politik seperti persaingan antar kandidat, koalisi, dan platform politik dapat mempengaruhi hasil dari pemilihan presiden. Kemudian juga selain faktor-faktor eksternal juga seperti media,
media massa, opini publik, dan kepentingan lobby juga dapat mempengaruhi sistem politik sebelum pemilihan presiden ini, di mana media massa ini kan mempunyai peran penting ya dalam membentuk persepsi publik nih terhadap kandidat dan isu politik. Nah, sementara itu opini publik ini dapat mempengaruhi strategi kampanye dan keputusan politik para pimpinan. Kepentingan lobby baik yang berasal dari sektor bisnis maupun kelompok masyarakat sipil juga dapat mempengaruhi agenda politik dan kebijakan yang mana diusulkan oleh para kandidat presiden. Nah, dalam beberapa sistem politik ya, terutama di negara-negara dengan sistem multipartai nih, koalisi partai dapat menjadi faktor penting ya sebelum pemilihan presiden ini. Nah, para kandidat presiden seringkali harus membentuk aliansi dengan partai lain atau kelompok kepentingan tertentu ya, untuk yang mana untuk mendapatkan dukungan yang cukup nih untuk memenangkan pemilihan ini. Nah, selain itu kayak isu-isu politik dan sosial yang mendominasi agenda publik juga kan mempunyai peran penting nih dalam sistem politik ya sebelum pemilihan presiden. Isu-isu seperti ekonomi, keamanan nasional, lingkungan, dan hak asasi manusia ini menjadi fokus perdebatan ya antara kandidat dan partai politik, serta menjadi pertimbangan utama nih bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka ini. Nah, kemudian juga partai politik dominan dan struktur politik yang mana partai politik ini merujuk pada partai ya yang atau kelompok politik yang memiliki pengaruh yang kuat gitu dalam suatu negara ataupun sistem politik. Mereka bisa mendominasi pemilihan umum, mereka memiliki mayoritas di parlemen atau memegang kendali atas lembaga pemerintahan. Nah, struktur politik ini mencakup bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan yang ini diatur ya dalam suatu negara. Nah, ini tuh melibatkan konstitusi, lembaga pemerintahan, pemilihan umum, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi, partai politik yang dominan ini bisa mempengaruhi ya, atau bahkan membentuk struktur politik suatu negara. Nah, misalnya dalam sistem partai tunggal ya, seperti yang terjadi di beberapa negara komunis, di mana partai politik dan dominan ini memiliki kendali penuh nih atas struktur politik, sementara dalam sistem multipartai, partai politik dominan ini mungkin harus berkoalisi ya dengan partai lainnya untuk memegang kendali pemerintahan. Kemudian ada hasil resmi pemilihan presiden 2024 oleh KPU RI yang mengumumkan pada Rabu ya, tanggal 20 bulan 3 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang dengan perolehan suara 96 juta dari total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164 juta suara. Perolehan suara pasangan Prabowo Gibran mencapai sekitar 58% dari total suara sah nasional. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi. Nah, kemudian ada nomor urut 1 yang dimana ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan mendapatkan suara sekitar 40 juta suara. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 96 juta suara, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 27 juta suara. Kemudian ada reaksi masyarakat nih dan pimpinan politik ya terhadap hasil tersebut. Pada putusan MK yang mana menolak seluruhnya ya permohonan dari Capres 01 Anies Muhaimin diwarnai dengan orasi kekecewaan di luar gedung MK. Nah, kemudian ada seorang pendukung Anies Muhaimin ya, yaitu ada Yulia Bayangkari yang menyatakan putusan MK sangat kecewa dan melukai
Didit Karyadi Galip dari komunitas pembela negara yang mana mengakui kecewa juga nih atas keputusan MK. Nah, menurutnya putusan ini bisa menurunkan citra lembaga tersebut. Nah, sejumlah pengunjuk rasa membakar beberapa kayu di tengah jalan ya sembari mengibarkan bendera merah putih. Jadi banyak para pendemo ini yang mana menolak akan hasil pilpres dan hasil keputusan MK ini. Kemudian ada analisis tentang bagaimana sistem politik berubah setelah pilpres. Setelah pilpres 2024, sistem politik ini akan mengalami perubahan yang cukup kuat ya, yang mana perubahan ini tuh akan dapat mencakup pergeseran kekuasaan antar partai politik, perubahan dalam kebijakan publik, serta perubahan dalam dinamika politik masyarakat. Partai yang memenangkan pilpres akan memiliki kendali atas pemerintahan, memungkinkan mereka ini untuk mengimplementasikan agenda politik mereka. Setelah itu, hasil pilpres juga bisa mempengaruhi koalisi politik yang terbentuk di legislatif, yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selain itu, perubahan dalam opini dan persepsi politik masyarakat juga dapat mempengaruhi dinamika politik, termasuk pertumbuhan ataupun penurunan dukungan terhadap partai politik tersebut. Nah, hal ini bisa mengarah pada restrukturisasi sistem politik yang ada. Kemudian ada pembagian kekuasaan antara pemerintah dan oposisi. Pembagian kekuasaan antara pemerintah dan oposisi setelah Pilpres 2023 ya akan bergantung nih pada hasil pemilihan tersebut. Jika partai yang mendukung pemerintah memenangkan Pilpres, mereka akan menguasai eksekutif dan memiliki mayoritas di legislatif. Dalam hal ini kan pemerintah ini akan memiliki kendali penuh ya atas pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program-programnya. Sementara itu, oposisi akan berada di dalam posisi minoritas di legislatif dan bertanggung jawab atas pengawasan dan kritik terhadap pemerintah. Nah, namun jika partai oposisi memenangkan Pilpres, dinamika kekuasaan ini akan berubah. Nah, kemudian ada peran partai politik ya dalam mempengaruhi sistem politik setelah Pilpres ini. Peran politik ini sangat penting ya dalam mempengaruhi sistem politik, di mana partai politik ini memiliki tanggung jawab nih dalam merumuskan dan mengartikulasikan visi, misi, serta program-program politik yang mereka usung kepada masyarakat. Setelah Pilpres, partai politik yang memenangkan pemilihan ya akan memiliki kekuasaan nih untuk membentuk pemerintahan dan mengimplementasikan agenda politik mereka. Salah satu peran utama partai politik setelah Pilpres adalah memimpin pemerintahan. Partai pemenang akan membentuk kabinet dan memilih presiden ataupun perdana menteri yang akan menjadi pemimpin eksekutif. Mereka akan bertanggung jawab nih atas pembuatan kebijakan, kemudian pengelolaan pemerintahan, dan pelaksanaan program-program yang mereka janjikan kepada pemilih. Nah, selain itu juga partai politik ya juga mempunyai peran nih dalam legislasi. Partai-partai yang terpilih akan memiliki perwakilan di parlemen ataupun di lembaga legislatif lainnya. Nah, mereka akan berpartisipasi ya dalam proses pembuatan undang-undang, menyusun kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Nah, partai politik oposisi juga mempunyai peran penting ya dalam memberikan kritik, menyuarakan pandangan alternatif, dan menjaga akuntabilitas pemerintah. Nah, selain itu, partai politik yang mempunyai peran nih dalam mengkoordinasikan dukungan dan mobilitas politik masyarakat. Mereka melakukan kampanye, kemudian merancang strategi politik dan menggalang dukungan untuk agenda politik mereka. Nah, melalui partisipasi politik mereka, partai politik ini dapat membentuk opini publik ya, mempengaruhi arus politik, dan membentuk dinamika sistem politik setelah Pilpres.
Nah, kemudian juga nih ada tantangan politik ya, Mas. Nah, di mana tantangan utama yang dihadapi oleh sistem politik setelah Pilpres ini itu ada tantangan utamanya itu membangun kepercayaan, membangun kembali ya kepercayaan publik ini dan meredakan polarisasi politik. Karena kan pemilihan umum seringkali meninggalkan masyarakat terbagi ya, dimana dengan pendukung yang keras untuk kandidat dan partai politik tertentu. Nah, setelah Pilpres ini, pemenang itu harus bekerja sama nih untuk menyatukan kembali masyarakat dan memperkuat ya rasa persatuannya. Nah, kemudian juga sistem politik ya setelah Pilpres ini juga dihadapi pada tugas untuk mengatasi tantangannya yang besar gitu yang dihadapi oleh negara. Nah, seperti yang masalah ekonomi, kemudian sosial dan lingkungan. Nah, masyarakat ini akan menuntut pemerintah dan partai politik untuk mengatasi masalah tersebut ya dengan cepat dan efektif gitu. Kemudian juga sistem politik ini harus mampu ya menghadapi tantangan dari dalam ataupun dari luar ya, termasuk korupsi, kemudian keamanan nasional dan dinamika geopolitik global. Nah, partai politik dan pemimpin juga harus memiliki kemampuan ya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu secara dinamis dalam konteks ya politik dan ekonomi global. Nah, kemudian ada upaya reformasi dalam sistem politik untuk meningkatkan stabilitas dan akuntabilitas. Upaya reformasi dalam sistem politik yang mana bertujuan nih untuk meningkatkan stabilitas dan akuntabilitas ini. Ini melibatkan serangkaian langkah ya untuk memperbaiki proses politik, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik. Salah satu langkah reformasi yang penting adalah reformasi sistem pemilihan ya. Ini itu termasuk perubahan dalam sistem pemungutan suara, batasan terhadap uang dalam politik, dan pengurangan pemilihan kembali dalam wilayah untuk keuntungan politik. Nah, dengan memperbaiki proses pemilihan, kita dapat meningkatkan representasi politik yang adil dan merata. Nah, selain itu, reformasi juga bisa berfokus ya pada memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum. Ini bisa melibatkan peningkatan independensi lembaga yudikatif, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Nah, partisipasi publik juga aspek yang penting ya dari reformasi politik, yang mana mempunyai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik seperti melalui mekanisme partisipasi warga, konsultasi publik, dan pendidikan politik yang mana dapat membantu ya memperkuat legitimasi sistem politik dan mendorong pertanggungjawaban para pemimpin. Nah, kemudian ada ringkasan hasil analisis ya tentang sistem politik pasca Pilpres ini, yang mana menunjukkan nih adanya perubahan yang signifikan ya dalam dinamika politik. Nah, calon presiden yang memenangkan Pilpres ini akan memiliki kendali atas pemerintahan. Nah, kemudian juga sementara partai politik akan berperan nih dalam mengawasi gitu, dan masyarakat ini memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, aliansi politik akan terbentuk nih antara partai-partai dengan visi politik yang serupa, itu baik untuk membentuk koalisi pemerintahan maupun aliansi oposisi. Nah, tantangan utama yang dihadapi oleh sistem politik pasca Pilpres itu termasuk membangun kembali kepercayaan publik ya masyarakat, yang kemudian juga meredahkan polarisasi politik dan mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi oleh negara.
Nah, upaya reformasi dalam sistem politik ini diperlukan untuk meningkatkan stabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Nah, jadi analisis tersebut menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil dalam memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh.